Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah perilaku konsumen topik ke-6. Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai proses pengambilan keputusan untuk konsumen di tingkat individu atau tingkat perorangan. Karena seperti yang sudah kalian ketahui juga bahwa yang namanya konsumen itu kan ada dua tipe ya. Ada yang tipenya perorangan dan juga ada tipenya grup. Nah, kalau tipe grup itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya dengan istilah institutional customer atau mungkin bahasa lainnya group customer ya. Tapi untuk video kali ini kita akan bahas dulu untuk konsumen individu atau konsumen perorangan ya. Di slide ini teman-teman bisa lihat bagaimana seorang konsumen bisa melakukan pengambilan keputusannya. Mulai dari problem recognition, information search, alternative evaluation, purchase, dan post-purchase experience. Kelima istilah ini sebenarnya bukan hal baru lagi ya buat kalian karena sepertinya sudah pernah dipelajari di mata kuliah lain. Jadi video kali ini harusnya sih relatif lebih mudah untuk kalian ikuti. Tapi memang nanti akan ada beberapa tambahan informasi untuk setiap tahap ini yang lebih detail. Oke, kita langsung aja masuk ke slide selanjutnya ya. Oke, untuk keputusan konsumen individu ini ya sebenarnya bisa terjadi dimanapun, baik itu di rumah, lalu di organisasi bisnis maupun di tempat umum. Lalu apa yang mereka putuskan? Ya mereka itu memutuskan mulai dari apakah perlu saya membeli sesuatu atau tidak gitu. Lalu kira-kira saya perlu melakukan pembelian, apa yang perlu saya beli gitu kan? Kapan dibelinya? Di mana atau dari mana dibelinya? Lalu bagaimana mereka akan membayar si barang itu. Nah, dari semua keputusan ini makanya seorang konsumen itu bisa menjalani ketiga peran sekaligus ya, sebagai user, buyer maupun payer. Lalu setiap konsumen itu biasanya udah punya bayangan sendiri ya tentang seberapa besar sih budget yang harus dikeluarkan untuk setiap kategori produk gitu. Nah, ini prosesnya yang seperti tadi kita sampaikan di awal. Kita masuk ke proses atau tahap yang pertama yaitu problem recognition. Ini adalah tahap paling pertama di mana konsumen itu menyadari mereka itu punya masalah atau enggak. Kenapa? Karena pada dasarnya ada juga kondisi ya, mereka tuh nggak sadar bahwa saya itu sebenarnya punya masalah yang harus dipenuhi, yang harus diselesaikan. Nah, yang dimaksud dengan masalah konsumen itu yang seperti apa? Berangkatnya dari mana? Awalnya dari mana? Ya, sama seperti pembahasan kita di topik-topik sebelumnya. Ini tuh berawal dari adanya rasa tidak nyaman, adanya keinginan, adanya merasa kebutuhan. Deprivation tuh kurang lebih kebutuhan lah. Nah, lalu secara naluriah, konsumen itu akan merasa akan memerlukan jalan keluar gitu ya. Mencari solusi lah, agar si discomfortnya ini hilang, ya, deprivationnya hilang, wantingnya hilang gitu, sehingga akhirnya mereka kembali ke kondisi normalnya, yaitu merasa nyaman secara fisik maupun mental. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada kondisi di mana konsumen itu memang sadar dari awal saya butuh sesuatu, tapi ada juga konsumen tuh dia nggak sadar bahwa memiliki kebutuhan tertentu. Nah, kalau dia dari awal sudah sadar, maka itu namanya dia sudah mendapatkan internal stimuli ya. Jadi stimulusnya itu rangsangannya sudah berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak sadar sehingga butuh orang lain dari luar dirinya untuk menyadarkan dia akan kebutuhan tersebut, itu namanya external stimuli. Nah, biasanya berasal dari mana? Dari informasi-informasi pemasar ya. Oke, kita lanjut. Masuk ke tahap kedua, yaitu information search atau pencarian informasi. Tadi di tahap pertama sadar nih, konsumen sudah punya masalah. Kalau dia belum sadar, maka kita sadarkan ya sebagai pemasar bahwa Mas, Mbak, kalian tuh butuh ini loh gitu ya. Nah, itu perlu kita sadarkan ya. Nah,
Kalau mereka sudah menyadari membutuhkan sesuatu ya, maka mereka pun akan masuk ke tahap kedua, yaitu mencari informasi tentang berbagai solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Nah, di tahap information search ini biasanya apa sih yang menjadi hal penting ya bagi si konsumen? Pertama, mereka akan mempertimbangkan di mana atau sumber informasinya tuh dari mana. Lalu yang kedua, strategi pencarian informasinya tuh akan seperti apa. Lalu yang ketiga, seberapa banyak informasi yang perlu mereka cari ya. Nah, pada tahap search information ini kan pada akhirnya kita akan memiliki beberapa jenis solusi ya, serangkaian alternatif solusi lah. Sebagai contoh, misalkan saya haus ya, lalu saya pengen minum air mineral ya. Oh, yang di luar sana kan yang jualan air mineral itu banyak sekali jumlah brandnya ya. Ambillah contoh di pasaran ada 10 brand air mineral ya. Mulai dari Aqua sampai Le Minerale lah ya. Nah, pada saat saya mengenali ke-10 brand ini, maka saya berada di tahap brand awareness, atau di sini istilahnya awareness ya. Saya kenal, saya sadar dengan masing-masing brand tersebut ya. Tapi kemudian ketika saya merasakan haus, lalu saya ada di Indomart ya, di kepala saya yang muncul itu bukan 10 brand ini, tapi hanya 3 brandnya saja ya. 3 brand saja, 3 dari 10. Apa saja? Misalkan Aqua, lalu Fit, dan juga Le Minerale. Nah, ketika saya hanya berhasil mengingat ketiga brand ini ya, dari 10 brand yang saya kenal tadi, maka saya masuknya ke brand recalled ya. Jadi 3 brand ini adalah brand yang berhasil saya ingat gitu. Recall itu tuh diingat ya. Nah, bagaimana dengan 7 brand lainnya? Ya, 7 sisanya itu tidak berhasil saya recall, tidak berhasil saya ingat. Nah, kalau brand tersebut sudah diingat, biasanya punya peluang tinggi, ya, punya peluang lebih tinggi untuk dipertimbangkan agar bisa dipilih untuk dibeli gitu. Jadi peluangnya Aqua, peluangnya Fit, peluangnya Le Minerale akan lebih besar untuk saya beli dibandingkan 7 brand sisanya yang tidak saya recall gitu. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Mungkin kalau disuruh 3 brand ya untuk di recall, bisa saja beda nama-nama brandnya dengan punya saya. Mungkin ada yang ingatnya Aqua, lalu ada yang ingatnya Ades ya. Kemudian ada juga yang ingatnya mungkin merek Indomart gitu. Nah, beda lah dari saya. Jadi setiap orang itu pasti punya brand recall yang berbeda-beda. Oke, lanjut. Untuk sumber informasi yang seperti tadi saya sampaikan, sumbernya ada yang dari marketer, ada yang non-marketer. Kalau marketer, contohnya sumbernya dari mana? Kita bisa menggunakan iklan, bisa menggunakan personal selling atau salesperson di sini ya, lalu menggunakan brosur, lalu bisa menggunakan store displays, jadi fisik, informasi fisik yang ada di tokonya. Kemudian bisa juga pakai website perusahaannya. Tapi kalau non-marketer sources, ya intinya semua sumber informasi selain si yang berasal dari pemasar. Ada yang sifatnya personal, pribadi gitu, yaitu berasal informasi dari teman atau mungkin kenalan, relasi. Lalu ada juga dari sumber pengalaman yang sebelumnya. Ada juga sumber informasi yang sifatnya independen ya, berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh apapun. Itu contohnya informasi publik dari pemerintah ya, atau mungkin dari expert, ahli, dan si expertnya ini nggak di-endorse ya oleh pemasar. Kemudian ada juga yang sifatnya dari internet, tapi itu tuh berupa buletin gitu, berita lah. Lanjut. Kalau dari slide ini hanya ingin menginformasikan bahwa internet ya itu termasuk sumber informasi yang sifatnya tuh low cost, biayanya rendah untuk konsumen ya.
Lalu ada istilah interactive home shopping. Ini tidak perlu kalian pusingkan, ini hanya sekedar informasi saja ya. Jadi bisa kita abaikan. Next, kita masuk ke strategi pencariannya konsumen. Yang dimaksud dengan strategi pencarian atau search strategi adalah bagaimana polanya konsumen dalam memperoleh acquisition, itu memperoleh informasi, sehingga nantinya informasinya ini digunakan untuk menyelesaikan masalah mereka gitu ya. Jadi strategi pencarian tuh ya ini polanya konsumen untuk memperoleh informasi. Nah, konsumen sendiri ketika mereka melakukan pengambilan keputusan, itu tuh jenis-jenis keputusannya tuh ada macam-macam. Ada yang sifatnya rutin ya, ada sifatnya dia pengambilan keputusan untuk masalah yang perlu limited, dan juga ada yang extended. Kalau rutin itu gini, kalian misalkan setiap hari harus ke kampus ya, maka ketika setiap harinya itu memutuskan hari ini saya mau naik apa ya ke kampus, apakah naik motor, naik mobil, naik Gojek atau apa gitu. Lalu besok pakai apa ya? Besoknya lagi pakai apa gitu. Nah, itu kan lama-lama itu kan sering dilakukan ya, pengambilan keputusan untuk memutuskan mode transportasinya apa, itu termasuk ke rutin problem solving karena itu adalah keputusan yang kalian lakukan setiap hari gitu. Nah, bagaimana dengan limited dan extended? Nah, ini sebenarnya pernah juga sudah dibahas di mata kuliah yang lain. Saya minta kalian cari sendiri ya tentang contohnya ini. Ini banyak kok di Google, kalian tinggal ketik aja. Lalu ada istilah systematic dan heuristic search strategies. Nah, jadi cara pencarian informasi bagi si konsumen itu tuh ada dua cara. Ada yang sifatnya sistematis, ada yang heuristik. Makhluk apa nih keduanya? Nah, itu kita bahas di slide selanjutnya. Baik, kalau sistematis ini maksudnya konsumen itu berusaha mencari informasi yang komprehensif ya, menyeluruh, lengkap ya, detail. Nah, tapi kebalikannya, lawan sistematis itu heuristik. Jadi ada juga konsumen dia tuh kalau mau mencari informasi sesuatu tuh nggak akan sampai detail, nggak akan sampai lengkap. Ya pengen cepetnya aja gitu. Jadi dia pengen yang jalan pintasnya aja. Nah caranya gimana? Biasanya ngikutin rule of thumb. Kalau bahasa saya rule of thumb tuh mungkin kebiasaan ya. Kebiasaan. Misal, ibu kalian pengen beli deterjen gitu. Nah, setahu ibu kalian, kalau misalkan merek deterjen yang bagus itu di kalangan ibu-ibu adalah mereknya Daya gitu. Ya udah tanpa ambil pusing, dia mengikuti rule of thumb-nya di kalangan ibu-ibu ya. Jadi ya udah saya pilih Daya juga gitu, tanpa menganalisa dulu tuh, tanpa cari tahu dulu Daya tuh kemampuan ngebersihinnya seperti apa, wanginya seperti apa, dan segala macam ya. Nah itu namanya heuristic search. Oke, next. Nah ini ada juga kondisi di mana konsumen itu punya informasi tapi nggak lengkap gitu ya. Makanya ada missing information gitu. Jadi dia pengen tahu nih brand ini informasinya seperti apa sih, tapi ada yang miss, ada yang hilang, nggak lengkap informasinya. Nah, bagaimana cara mereka mengatasinya seperti itu, kondisi ini gitu ya. Biasanya pertama mereka bisa melakukan inter-attribute inference. Jadi dia langsung menyimpulkan kualitas si suatu produk tersebut dengan melihat atribut-atribut yang lain yang ada di produk tersebut. Sebagai contoh gini, saya pengen beli handphone, terus saya tahu ini ada handphone merek Samsung. Ya. Handphone merek ini yang saya tahu atributnya itu adalah dari segi harganya 9 juta, lalu dari segi kamera dia itu di atas 50 piksel misalkan ya, megapiksel. Lalu dari segi kualitas bodinya ya, mungkin itu ada mengandung stainless steel lah atau apa segala macam ya. Nah, tapi nggak ada nih informasi mengenai kekuatan baterainya, misal gitu. Nah,
Tapi karena saya tahu ada informasi atribut yang lainnya selain si baterai, dan saya menyimpulkan bahwa atribut-atribut ini termasuk atribut yang bagus gitu ya. Kualitas Samsung itu termasuk yang bagus dari segi atribut ini. Maka saya ambil cepet aja, ambil kesimpulan ya udah deh, kayaknya baterainya juga bagus deh gitu. Kayaknya baterainya juga awet deh. Nah, ya itu kalau kalian mengambil keputusan seperti itu, maka itu namanya inter-attribute inference ya. Lalu ada juga cara yang lain adalah evaluative consistency, lalu other brand averaging, dan juga negative Q. Oke, saya lanjut. Di slide ini tentang apa saja yang menentukan ya seorang konsumen itu akan mencari informasi sedikit atau banyak ya terhadap produk atau jasa yang akan mereka pilih gitu ya. Penentunya apa sih sedikit banyaknya informasi yang dicari konsumen tuh, apa yang menentukan itu? Pertama, dari segi seberapa besar resiko keputusan pembeliannya gitu ya. Nanti resikonya pun macam-macam ya. Bisa kalian lihat nanti di slide selanjutnya. Lalu seberapa besar keterlibatannya, seberapa besar familiarnya terhadap produk itu, seberapa expert dirinya terhadap produk tersebut. Terus bagaimana dengan mendesak atau tidak gitu ya. Lalu functional versus expressive. Functional, kalau ini istilahnya mungkin apa? Utilitarian dan hedonic gitu ya. Kemudian ada information overload dan relative brand uncertainty. Kita bahas kalau perceived risk ini. Jadi semakin besar resiko dari produk atau jasa yang akan kalian beli, biasanya itu kalian akan lebih berusaha untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang produk tersebut. Tapi kalau misalkan resikonya mah kecil lah, nggak terlalu signifikan gitu ya, ya sudah, berarti informasi yang kalian cari pun juga tidak perlu terlalu banyak. Kalian nggak perlu buang-buang waktu terlalu lama untuk mencari informasi tentang produk tersebut. Nah, tetapi yang pengen dibahas dari slide ini, yang namanya resiko itu ya, resiko ketika melakukan pembelian, ternyata bukan hanya resiko tentang apakah si produk atau jasanya itu berfungsi atau enggak. Nah, itu namanya performance risk ya. Tapi ada juga resiko sosial, resiko secara psikis, resiko secara finance, dan resiko tentang obsolescence tuh apa ya, kalau sudah usang gitu ya. Resiko seberapa cepat usang, kalau nggak salah gitu. Nanti coba kalian cari deh di Google Translate ya. Jadi maksud saya ada banyak jenis resiko yang perlu dipertimbangkan konsumen ya, dan itu tidak hanya melulu tentang performance atau fungsinya gitu ya, tapi juga ada resiko-resiko lainnya ya. Semakin tinggi perceived risk-nya, maka biasanya semakin besar juga informasi yang perlu dicari. Oke, lanjut. Tentang keterlibatan ya. Oke, kalau keterlibatan ini sih intinya semakin kalian suka gitu ya, bukan suka deh, semakin sering kalian melibatkan diri tentang produk itu ya, biasanya sih semakin banyak juga ya informasi yang kita miliki. Nah, jenis involvement ini pun ada dua jenis. Ada yang involvement itu hanya terjadi ketika kita mau membeli saja ya. Jadi pas saya mau beli, saya baru merasa involve gitu, merasa terlibat dengan si produk tersebut. Tapi ada juga tipe konsumen yang dia selalu merasa terlibat, tidak hanya saat mau belinya gitu, tapi anytime lah, kapanpun. Nah, itu namanya enduring involvement ya. Contoh, kalau ini contoh apa ya? Contoh pernyataannya deh. Contoh pernyataannya kalau purchase involvement tuh kayak apa, kalau enduring involvement seperti apa, biar kalian lebih ada bayangan ya. Kalau yang kita mulai dari yang paling bawah dulu, purchase involvement ya. Jadi contoh pernyataannya tuh gini, in choosing this product ya, ketika saya mau membeli atau memilih produk ini, saya nggak akan mempedulikan brand-brand yang lain gitu. Saya tidak akan mempertimbangkan brand yang lain. Lalu
Seberapa penting sih bagi kita untuk memastikan bahwa beli produk ini adalah suatu yang keputusan yang tepat gitu ya. Oh, bagi saya itu sangat penting, bagi saya tidak penting sama sekali gitu. Nah, tapi pada dasarnya kalau kalian perhatikan, kata kuncinya tuh ini semua pada saat terjadinya di tahap purchase ya. Pernyataan-pernyataan itu dipertimbangkan pada saat memang si konsumen itu sudah mau memutuskan memilih brand tertentu. Nah, tapi kalau yang enduring, nah enduring ini kan sifatnya anytime gitu ya, involvement kita tuh kapanpun terlibat lah, bukan hanya pada saat kita mau belinya saja, tapi kapanpun gitu. Contoh, pernyataannya ketika kita punya pandangan bahwa ini contohnya pas mau beli mobil ya, terus kita menilai bahwa mobil brand ini, misalnya mobil brandnya Wuling, bisa membuat saya relax ya, seneng gitu. Terus saya merasa bahwa misalkan dengan mobil Wuling bisa mendukung personality saya yang lebih kuat, yang lebih macho gitu ya, dan segala macam. Nah, tapi kan ini kalau kalian perhatikan pernyataannya tuh tidak spesifik ya, atau tidak berakar gitu, tidak tidak berasal atau nggak ada embel-embelnya deh dengan kata purchase seperti yang di bawah ini gitu ya. Tapi pada dasarnya dari involvement ini adalah semakin kalian memiliki keterlibatan yang lebih tinggi dengan suatu produk atau jasa tertentu, maka biasanya informasi yang kalian miliki pun juga lebih tinggi gitu. Lanjut, sama ini familiar dan expertise, konsepnya kurang lebih kayak tadi gitu dengan involvement. Lalu lanjut, time pressure, ya kalau kita punya waktu yang mendesak ya, kita cuma punya sedikit waktu untuk mengambil keputusan, ya biasanya kita juga nggak akan punya kesempatan untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi kebalikannya, kalau kita punya waktu yang lebih longgar, biasanya informasinya pun yang bisa kita cari itu relatif akan lebih banyak juga. Nah, kalau informasi ini nih dari slide ini lebih menekankan ke rata-rata konsumen zaman sekarang ya, makin kesini itu tuh makin punya sedikit waktu gitu ya. Scarce itu tuh langka. Jadi maksudnya time is scarce ya, sedikit lah waktunya. Kenapa? Mereka tuh makin sibuk gitu. Kenapa sih makin sibuk? Ya ini misalkan ada fenomena suami istri itu sekarang kerja. Kalau zaman dulu beberapa puluh tahun yang lalu ya mungkin yang kerja itu hanya bapaknya saja, tapi kalau sekarang wanita karir pun juga sudah lumrah ya, sehingga baik suami istrinya kerja ya otomatis mereka itu semua pada sibuk gitu ya, jadi sehingga untuk mengambil keputusan pun itu harus cepat ya. Lalu ada juga mungkin konsumen yang punya beberapa pekerjaan, jadi waktunya juga semakin sedikit. Terus adanya banyak konsumen yang re-enrolling in school, jadi mungkin sekolah lah, sering sekolah. Banyak yang kuliah ya, banyak yang mengambil S2, S3, lalu ada yang mungkin SMA lah segala macam. Jadi sehingga waktu mereka pun juga sedikit gitu. Lalu ada juga pengaruh dari teknologi yang membuat kita tuh merasa waktu kita tuh cepat habis ya. Karena kita keasikan, misalkan teknologinya di sini nonton TikTok gitu, nonton Instagram, YouTube ya, sehingga seakan-akan ketika kita terbuai ya nonton sosial media ini semua, waktu kita tuh seakan-akan habis ya. Jadi ya tadi sedikit ini ya, sedikit waktu gitu. Nah, jadi ini hanya beberapa contoh fenomena yang menjelaskan kenapa konsumen akhir-akhir ini gitu ya relatif merasa waktunya tuh semakin sedikit gitu. Mereka ya tadi ada yang sibuk dan segala macam. Baik, selanjutnya tentang brand uncertainty. Jadi semakin konsumen itu tidak yakin dengan suatu brand ya tentu mereka akan berusaha untuk mencari informasi yang lebih banyak gitu dibandingkan kalau mereka dari awal sudah yakin dengan brand tersebut. Nah, di sini pun ada
ketidakyakinan konsumen terhadap suatu brand itu tuh ada beberapa jenis ya, ada 2 jenis. Pertama namanya relative brand uncertainty, jadi dia konsumen tuh bingung. Dari sekian banyak brand ya, dari beberapa brand, kira-kira mana sih yang paling terbaik? Nah, itu namanya relative brand uncertainty. Tapi kalau individual brand uncertainty, justru kita tuh dari awal nggak yakin tentang each brand offers ya. Jadi dari masing-masing brand itu kita udah nggak yakin ya. Jadi itu namanya individual brand uncertainty. Baik, selanjutnya ini tentang functional versus expressive. Mungkin kalau bahasa saya utilitarian dan hedonic ya. Mudah-mudahan sih nyambung gitu tentang itu. Biasanya kalau yang information, kalau yang fungsional atau utilitarian, biasanya mereka tuh akan proses mencarinya tuh ya gini, information processing mode. Dan mungkin informasi yang mereka cari itu akan lebih banyak ya, lebih besar dibandingkan kalau orang-orang yang mencarinya tuh yang ekspresif ya, karena dia pakainya efektif gitu, perasaan, berdasarkan perasaan ya. Selanjutnya, nah ini kondisi ketika konsumen itu punya overload ya, kelebihan informasi, so much ya, too much, bahkan terlalu banyak informasi yang mereka miliki, mereka tuh malah ya bingung juga untuk mengambil keputusan gitu. Dan biasanya sih ya udah nggak akan mencari informasi lagi ya, karena informasi yang dia punya sekarang pun sudah overload, sudah berlebih gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga ya. Tahap 3 ini tentang proses evaluasi si beberapa alternatif brand yang tadi gitu. Nah, artinya kan di sini kalau kita mengevaluasi ada proses memilih ya. Lekat sekali gitu, erat sekali dengan proses memilih. Nah, proses memilihnya ini ternyata buat konsumen tuh ada yang sifatnya mereka tuh menimbang-nimbang gitu ya. Jadi dia di-compare nih, dibandingkan ya. Membandingkan misalkan tadi ada 3 brand mineral ya. Aqua, Fit, sama Le Minerale gitu. Nah, kan masing-masing punya atribut kan, punya speknya lah. Mungkin dari segi kandungan mineralnya, dari segi rasa, dari segi packagingnya, dan segala macam. Nah, ini tuh namanya atribut ya. Dan segala macam. Nah, nantinya kalau dari segi mineral, dari segi kandungan mineral, Aqua tuh saya bobotin aja sendiri, saya nilai. Misalkan dari angka 1 sampai 5, oh Aqua tuh punya nilainya 5. Sedangkan Fit mah 3, Le Minerale mungkin 4. Kalau dari segi rasa, oh Aqua enak, Fit ya 4 lah. Kalau Le Minerale 5 enak. Dari segi packaging, Aqua tuh mungkin 3, Fit itu 4, Le Minerale mungkin 4 ya. Dan seterusnya gitu. Nah, nanti akhirnya di total. Nah, kan biasanya gitu ya, kita kalau ngebanding-bandingin itu kan kayak mencari mana brand mana yang paling memberikan ke saya itu ke benefit yang paling besar gitu. Nah, nanti dicari misalkan dapat yang paling besar itu adalah Aqua lah. Bobotnya misalkan di sini 30. 30, lalu Fit itu mungkin bobot totalnya 25 ya. Le Minerale itu misalkan 28 ya. Maka kan yang punya bobot terbesar itu adalah si Aqua. Nah, kalau kita memilih Aqua berdasarkan bobotnya yang paling besar, berdasarkan penilaian masing-masing atribut tadi ya, dibandingkan Fit dan Le Minerale, maka saat itu saya sebagai konsumen sedang melakukan model memilih gitu ya, yang namanya compensatory gitu. Jadi kita mencari, membandingkan dari sekian brand lalu mencari mana yang paling benefitnya paling besar gitu, nilai bobotnya paling besar. Nah, ada lagi istilahnya tuh non compensatory ya. Nah, ini penjelasan compensatory yang tadi. Nah, kalau non compensatory itu dibagi lagi jadi beberapa macam. Saya ada link YouTube-nya
yang bisa menjelaskan model ini lebih baik ya, nanti teman-teman bisa coba nonton ke video itu langsung aja ya. Jadi biar kita bisa menghemat waktu dan juga ada penjelasan yang lebih mudah dicerna lah buat kalian. Nanti akan saya cantumkan di description video ini. Oke, lanjut. Nah, pada dasarnya kapan sih dan bagaimana model-model compensatory dan non-compensatory itu dilakukan ya, dipilih, digunakan oleh konsumen ya. Mereka akan menggunakan itu ketika mereka dihadapkan oleh beberapa beberapa brand ya, dengan masing-masing tuh ada atributnya dan mereka pasti secara naluriah akan membandingkan gitu. Lalu mereka misalkan berada di proses pengambilan keputusan yang dua tahap ya. Jadi misalkan contoh gini, hari ini saya mau ke pesta gitu ya. Nah, baju apa nih yang akan saya pakai gitu? Mau pakai baju pesta ya, atau mau pakai baju formal misalkan gitu ya. Nah, misalkan oke lah, pertama antara baju pesta dengan baju formal, saya pilih baju yang pesta, gaun misalkan, untuk perempuan mah gaun gitu ya. Nah, baju pestanya itu mau yang warna apa nih gitu ya, mau yang warnanya cerah atau maunya yang warnanya gelap gitu. Nah, saya pilihnya yang warna gelap. Nah, ini tuh masuknya ke dua tahap choice ya. Jadi two stage choice process tuh gini. Jadi tahap pertamanya itu tadi ketika memutuskan mau pakai baju pesta atau baju formal. Nah, tahap keduanya turunannya, oke, tadi kita sudah pilih baju pesta, terus warnanya mau yang mana? Mau yang cerah atau mau yang gelap? Ya. Nah, itu tuh dua tahap pengambilan keputusan. Nah, ini namanya two stage choice process ya. Dan juga ada kondisi-kondisi lain yang memerlukan si konsumen itu memilih tadi ya, mempraktekkan compensatory dan non compensatory ya. Tapi saya kira nggak usah terlalu dipusingkan, semua tahap ini, semua konsep ini ya pernah kita alami ya di kehidupan sehari-hari sebagai konsumen. Lanjut. Nah, kita masuk ke tahap keempat, purchase, pembelian. Nah, pada tahap pembelian ini sebenarnya apa sih yang terjadi ya? Apakah hanya sekedar konsumen beli, beres gitu ya? Nah, tidak juga ya. Kalau iya memang konsumen akhirnya membeli, itu namanya purchase implementation. Tapi sebenarnya sebelum itu, ketika mereka muncul niat untuk beli, nah ini masuk ke dalam tahap purchase ya. Lalu sebelum muncul niat beli pun mereka juga sudah menjatuhkan pilihan gitu ya. Misalkan saya dari 3 brand tadi, Aqua, Fit, sama Le Minerale, saya memutuskan untuk memilih Le Minerale. Nah, saya tahu tuh Le Minerale tuh bisa mengidentifikasi lah Le Minerale itu yang seperti apa, harganya berapa ya, rasanya seperti apa. Nah, itu kan bisa mengidentifikasi pilihan kita dengan baik ya. Itu namanya choice identification ya. Jadi yang termasuk ke dalam tahap purchase ini tidak hanya sekedar konsumen itu membeli tok gitu, tapi mulai dari niat belinya ya, dan juga kemampuan mereka untuk mengidentifikasi atau mengenali si pilihannya tadi sendiri ya. Yang menarik dari sini adalah ada kondisi di mana konsumen itu menunda keputusan mereka untuk membeli. Alasannya karena apa? Ya ini ternyata banyak sekali alasannya. Dan setiap alasan ini ada yang dialami oleh konsumen yang perannya user, payer, buyer, ada yang hanya user saja, ada yang hanya payer saja, ada yang mungkin hanya buyer saja gitu ya. Jadi masing-masing alasan ini yang pada akhirnya menunda keputusan pembeliannya itu, ada yang bergantung dari peran konsumen ya sebagai user, payer atau buyer. Ada juga yang berlaku umum gitu ya. Kalian silakan bisa baca ini pelan-pelan sendiri ya, biar lebih enak gitu. Ini juga sama ya terusannya.
Selanjutnya, oke. Nah gini, ada juga kondisi di mana konsumen itu udah menentukan nih, oke, saya akhirnya mau beli Le Minerale ya. Tapi pada eksekusinya, pada saat pembeliannya, nggak jadi tuh beli beli Le Minerale ya. Kenapa? Karena bisa saja mungkin brand yang dia pilih itu habis ya. Pas saya datang ke Indomart gitu ya, saya cari Le Minerale, stoknya Le Minerale di Indomart habis ya, otomatis kan saya nggak jadi beli si Le Minerale itu ya. Akhirnya mungkin geser ke Aqua atau mungkin Fit ya. Nah terus mungkin juga ketika saya sampai ke tokonya ya, in store gitu, terus ternyata saya dapat informasi tambahan tentang barang yang saya incar gitu ya, dan akibatnya malah membuat saya, dari informasi baru ini tuh membuat saya jadi nggak yakin lagi gitu. Ya, jadi reopen the evaluation process, jadi mentah lagi keputusan saya. Oh, ternyata ada beberapa hal yang saya tuh baru tahu tentang brand yang saya incar tadi dan tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Akibatnya ya saya cancel gitu. Saya tunda dulu deh, nggak jadi beli sekarang. Dan bisa saja saya malah memilih untuk brand yang lain gitu. Dan juga mungkin masalah financing ya. Oke. Terus tahap kelima, post purchase experience. Nah ini tahap terakhir. Ketika beli ya, tadi kan di tahap 4 itu konsumen membeli. Ternyata nggak beres sampai situ, tapi ada kelanjutannya. Setelah membeli, konsumen itu pasti masuk ke tahap post purchase ya. Setelah pembelian, pengalaman setelah pembelian. Apa saja yang terjadi? Pertama, mereka akan mengkonfirmasi lagi keputusan yang mereka buat itu benar atau enggak ya. Kalau teman-teman ingat di topik sebelumnya kan ada istilah buyer's remorse ya. Jadi ini naluriah banget deh, kalau kita beli sesuatu tuh kadang hati kecil kita tuh kayak, aduh salah nggak ya saya beli ini gitu. Aduh ini tepat nggak ya, ya kurang lebih gitu deh. Ada merasa nggak yakin, penyesalan. Lalu selain confirmation decision tadi, apalagi yang terjadi di konsumen? Mereka tuh biasanya akan mengevaluasi pengalamannya, ya. Terus nanti akan merasa puas atau tidak puas. Dan yang terakhir nanti akan menghasilkan hasil ini. Exit itu artinya nggak akan beli lagi, ya. Voice tuh ya kurang lebih merekomendasikan lah, word of mouth. Dan juga mungkin loyalty itu dalam bentuk repeat ya, repurchase, atau mungkin repeat buying gitu istilahnya ya. Oke. Nah, ini contoh bagaimana mengukur kepuasan ya. Biasanya itu ada tingkatannya. Apakah di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau mungkin melebihi ekspektasi gitu. Lalu nanti ada kriteria-kriterianya. Nah, selanjutnya ada juga kemungkinan pada saat post purchase experience ini ya, si konsumen itu komplain ya. Komplainnya kenapa? Ya satu, karena merasa nggak puas ya. Nggak puasnya kenapa? Ya karena mungkin performa si barangnya nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Terus ternyata mungkin dia ngerasa nggak puas karena baru sadar, aduh barang ini ternyata kurang penting untuk dibeli gitu. Nah, tapi selain dari si produknya, bisa juga berasal dari si pemasarnya gitu ya. Misalkan failure controllable by the marketer. Jadi kesalahan yang berasal dari si pemasar gitu. Mungkin si pemasarnya terlalu melebih-lebihkan klaimnya ya, tapi pas dipakai itu nggak kesampaian ya. Nah, harusnya kan klaim yang berlebihan itu tidak akan kejadian kalau si pemasarnya juga tidak berlebihan dalam menyampaikannya. Nah, itu namanya failure controllable by the marketer. Itu hanya salah satu contohnya seperti itu ya. Lalu apalagi, misalkan marketernya likely to repeat the failure gitu ya. Dan juga ada redress is likely. Redress itu apa sih? Coba nanti googling ya. Redress. Oke. Lalu ada juga seorang konsumen itu akan komplain selain karena dissatisfaction, selain karena kesalahan dari si marketernya, tapi juga memang karena si kepribadian konsumen itu sendiri ya.
Jadi mungkin dia sifatnya memang agresif, pemarah lah atau apa, yang dimana agak susah untuk dipuaskan gitu. Oke, lanjut. Nah, kita udah masuk ke slide ini ya. Seperti biasa, kalau udah nemu slide dengan tabel ada konsep ya, lalu ada peran user, peran payer, peran buyer, itu tuh udah menandakan slide ini adalah slide akhir gitu. Nah, nanti please kalian baca-baca satu-satu. Tapi mohon diperhatikan di PowerPoint ini tuh ada kesalahan sedikit gitu ya. Jadi untuk tahap problem recognition untuk si payer ini, buyer dissatisfaction ya, ini harusnya ke sini punyanya buyer, sedangkan yang deskripsi yang ini nih, yang buyer sekarang harusnya masuk ke deskripsinya payer. Jadi ketuker gitu. Tapi kalau nggak salah sih untuk yang lainnya sudah betul, mudah-mudahan ya. Nanti tolong kalian diperhatikan satu-satu ya. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi prinsipnya dari materi hari ini, sebentar. Baik, dari materi hari ini itu kalian sudah mempelajari tentang bagaimana keputusan konsumen individu ya, konsumen perorangan mengambil keputusan gitu. Ini tuh prosesnya relatif lebih mudah karena hanya melibatkan satu orang individu saja. Nah, nanti kalau konsumennya berupa grup ya, berupa institusi, akan lebih ngejelimet sedikit. Kenapa? Karena orang yang terlibat itu lebih banyak ya. Oke, paling itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan nanti di kelas atau mungkin dicatat dulu, disampaikan ke WhatsApp juga boleh. Kalau ada bagian yang tidak mengerti, mohon di pause dulu penjelasan saya atau kemudian diputar ulang ya untuk bagian tersebut. Terima kasih semuanya. Selamat belajar ya. Happy learning.